Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat edit yang kami kasihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang diisi oleh Chandra, saya sendiri Dennis, Lucius, dan Santi. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang garis busur dan garis lingkaran, yang dimananya materinya akan berupa garis busur yaitu sudut pusat dan sudut keliling, garis simbol lingkaran yaitu garis simbol persekutuan luar ataupun persekutuan dalam. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita memasuki tentang materi yang akan kami bahas, kita akan membahas dulu apa sih itu lingkaran. Lingkaran merupakan titik-titik yang berkumpul pada suatu bidang datar dengan jarak tertentu. Nah, jarak tertentunya apa sih ini sebenarnya? Jarak tertentu ini merupakan jari-jarinya. Nah, ini merupakan jari-jarinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian-bagian lingkaran sebelum kita memasuki tentang garis busur lingkaran. Misalkan ini adalah titik O. Setiap lingkaran pasti memiliki titik pusat. Kalau nggak ada titik pusat ya itu bukan namanya lingkaran. Itu namanya bukan lingkaran namanya. Ini O. Misalkan di sini ada titik A. Garis A dan garis O ini dia tuh terhubung. Nah, berarti garis A dan O ini merupakan jari-jari lingkaran. Biasa kalau namanya lingkaran pasti ada hubungannya lah dengan diameter. Nah, diameter itu apa? Diameter merupakan jari-jari yang terhubung dengan satu sama lain. Misalkan ini B lah ya. Jadi antara jari-jari A dan O dan jari-jari O dan B apabila terkumpul akan membentuk yang namanya diameter B. Nah, ini diameternya. Biasa kita cuma belajar sampai situ doang, tetapi yang namanya lingkaran itu dia memiliki banyak bagian-bagiannya. Misalkan di sini adalah titik C. Nah, apabila A dan C terhubung dengan satu sama lain, ini namanya tali busur ya. Nah, tali busur dan diameter di sini berbeda. Kenapa? Tali busur sendiri dia itu enggak melewati titik pusat. Sedangkan diameter itu dia tuh melewati titik pusat lingkaran. Bagian yang tersisa dari tali busur ini namanya tembereng. Sekarang kita akan masuk ke dalam inti dari topik kita yaitu garis busur. Nah, garis busur ini di mana sih? Garis busur ini ada kalau misalnya ini kan A atau B. Berarti kalau misalnya kita membuat tali busurnya, misalnya kita buat tali busur sini nih. Berarti coba kita di sini misalnya D lah ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, berarti dari O ke D ini dari B, O, dan O ke D ini akan membentuk yang namanya busur. Nah, ini B, O atau B, O, D. Ini tuh busur. Ini busur lingkaran. Jadi tali busur sama busur lingkaran itu berbeda ya. Karena ini B dan O, jari-jari O dan D jari-jari apabila berbeda posisinya dan dia membentuk suatu space dan membentuk seperti ini, nah ini namanya busur. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari lingkaran, kita akan masuk ke dalam sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam itu, kita harus tahu apa sih itu sudut. Nah, sudut itu dia tuh terbentuk apabila terdapat buah-buah garis yang berhimpit pada titik pangkal yang sama. Misalnya ini titik pangkalnya lah ya. Nah, yang daerah yang ada di sini itu namanya sudut. Gitu. Nah, setelah kita tahu sudut itu apa, jadi kita udah paham nih sudut pusat atau sudut keliling lingkaran itu yang mana. Nah, sudut pusat lingkaran itu dia terbentuk apabila terdapat dua jari-jari ataupun dua garis yang berhimpit pada satu titik pusat, satu titik pusat yang sama gitu. Jadi misalnya ini garis A O, ini garis B O. Mereka kan saling berhimpit nih.
Terus dia tuh mereka tuh saling bibit tuh pada titik pusat lingkaran ini. Terus ini terbentuklah sudut misalnya itu 45 derajat lah. Jadi 45 derajat ini itu adalah sudut pusatnya. Nah, setelah sudut pusat ada yang namanya sudut keliling. Nah, sudut keliling itu apa sih? Sudut keliling itu diameter ataupun garis yang daerah yang terbentuk apabila terdapat dua diameter yang berhimpit pada titik pangkal yang sama juga. Nah, misalnya ini ada AC, garis AC sama garis BC. Kalau misalnya dilihat ini garis AC dan garis BC ini tuh mereka saling berhimpit pada titik pangkal C. Nah, daerah yang terbentuk inilah yang namanya sudut keliling. Begitu. Sekarang kita akan masuk ke rumus untuk mencari sudut pusat ataupun sudut keliling. Rumusnya simple, yaitu sudut pusat. Untuk mencari sudut pusat itu tuh sudut keliling dikali 2. Tapi dengan ketentuan apabila sudut pusat dan sudut keliling itu mereka menghadap pada busur yang sama. Di sini ada busur, di sini ada bintang lah. Misalnya AOB. AOB di sini tuh berperan sebagai sudut pusatnya. Sedangkan ACB ini tuh berperan sebagai sudut keliling. AOB dan ACB itu mereka menghadap pada bintang yang sudah saya gambar ini. Dan istilahnya ya bintang ini adalah busurnya. Ini busurnya nih. Kalau misalnya kita mau cari salah satu dari ini, sudut pusat ataupun sudut keliling, itu bisa dipakai ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Misalnya sudut pusatnya atau sudut AOB ini diketahui misal 50 derajat. Nah, cara cari ACB-nya ini gimana? Kalau misalnya mereka ini menghadap pada busur yang sama. Nah, kita balik lagi ke rumus kita yang tadi. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Misalnya SP kita udah tahu kan 50. Berarti tulis saja 50 sama dengan 2 kali SK. Kita kan nggak tahu nih kan sudut kelilingnya berapa. Ya udah 50 bagi 2 dapat 25 derajat. Inilah sudut kelilingnya. Ini ya bro. Ini ya. Sudutnya begitu. Sekarang kita masuk ke dalam rumus yang kedua untuk mencari sudut keliling apabila mereka itu menghadap pada busur yang sama. Nah, tadi kan kasusnya kalau misalnya ada sudut pusat dan sudut keliling menghadap pada busur yang sama. Sekarang misalnya nih, gimana kalau ada dua sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama juga? Gimana sih caranya? Nah, sebenarnya simple. Apabila dua sudut keliling menghadap pada busur yang sama, nilainya akan sama. Misalnya ya, ini kan ACB. Kalau misalnya kesusahan di sini A, ini kan C, ini B. Ini A, ini B, ini B. Ini bagiannya. Mereka sama-sama menghadap bintang. Nah, hukumnya kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi, sudut keliling apabila menghadap pada busur yang sama, nilainya juga akan sama. Jadi misalnya kita dapat ACB itu 2x tambah 5. Sedangkan ADB, sudut ADB ini tuh kita anggaplah 30 lah ya, 30 derajat. Nah, x-nya ini berapa? Ya kita pakai tadi ketentuan yang kedua, yaitu apabila sudut keliling menghadap pada busur yang sama, nilai mereka akan sama. Jadi derajat ACB sama dengan sudut ADB. Udah masuk aja 2x tambah 5 sama dengan 30. 2x sama dengan ini kan 5 kalau 30 berarti dikurang ya, berarti 25. Jadi x nya 25 bagi 2 ini
berapa? Oh iya Mas. Harusnya sama. Ya 25 bagi 2 ini berapa? 12,5 ya. Nah, ini X-nya. Kalau misalnya kita masukin ke sini nih, ke ACB 2X sama 5, kan kita tahu nih X-nya itu 12,5. Ya udah 2 kali 12,5 tambah 5. Kalau misalnya dalam perhitungan kan kalinya tuh yang di prioritaskan. Jadi 2 kali 12,5 itu 25 ditambah 5, ini 30. Ini adalah ACB. Tuh, sama. ACB dan AJB itu sama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teorema pada garis busur dan lingkaran tersebut. Nah, di sini teoremanya ada 3. Saya akan menjelaskan teorema yang pertama, yaitu sudut pusat, sudut keliling. Nah, isi sudut pusat dan sudut keliling ini terdapat sudut pusat itu sama saja dengan 2 kalinya dari sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sudah dijelaskan oleh si Denny sebelumnya, yaitu 2 jari-jari ini A ke O dan O ke B itu merupakan sudut pusat, dan 2 kalinya dari sudut keliling, maka ACB-nya itu 2 kali. Atau sebaliknya, sudut keliling merupakan setengahnya dari sudut pusat jika dengan catatan tersebut jika menghadap busur yang sama. Jadi kesimpulannya saya akan membuat rumusnya SP di mana sudut pusat sama dengan 2 kali SK, atau sebaliknya SK sama dengan setengahnya dari SP. Nah, untuk sebagai buktinya saya telah menggambarkan contoh lingkaran ini, dan diketahui jika sudut ACB-nya 55 derajat, maka yang ditanyanya adalah sudut AOB-nya. Nah, yang ditanya sudut AOB-nya, maka kita menggunakan salah satu rumus dari sini. Kita telah mengetahui ACB merupakan sudut keliling, maka jika kita telah mengetahui sudut keliling, maka kita menggunakan yang atas, yang bawah sama saja. Tetapi saya merasa lebih gampang menggunakan cara yang atas. Ya, kita langsung masukin sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya ini merupakan sudut AOB sama dengan 2 dikali 55. Karena 55 ini dari mana? 55 ini dari sudut ACB. ACB ini merupakan sudut keliling. Nah, saya akan selesaikan 2 kali 55 sama dengan 110 derajat. Nah, maka sudut AOB ini merupakan ukuran sudut dari sudut AOB ini merupakan 110 derajat. Nah, berikutnya teorema keduanya merupakan teorema Thales. Nah, teorema Thales ini berisi jika A hingga C ini, garis AC ini merupakan diameter, maka sudut B yang di sini merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, buktinya dari mana? Garis AO, OB dan BC merupakan mempunyai ukuran garis yang sama, dan segitiga AOB dan segitiga BOC merupakan segitiga sama kaki. Nah, total dari semua sudut segitiga itu merupakan 180 derajat. Untuk sebagai kesimpulannya, mengapa sudut B ini merupakan sudut siku-siku, saya akan memberikan sebuah bukti dengan sudut BAC ditambah dengan sudut ABC ditambah dengan sudut ACB sama dengan 180 derajat. Nah, BAC di sini saya akan masukkan A ditambah dengan ABC A tambah B
maka A ditambah dengan B ditambah dengan sudut ACB yaitu A juga sama dengan 180 derajat. Nah, saya akan memfaktorkannya, menyatukannya menjadi 2A ditambah dengan 2B sama dengan 180 derajat, dan saya memfaktorkannya menjadi 2 buka kurung A tambah B sama dengan 180 derajat. Maka saya akan membuat 2 di sini menjadi 180 dibagi 2. Maka A ditambah B sama dengan 90 derajat. Itu membuktikan teorema Thales, di mana jika A C diameter, maka sudut B ini merupakan sudut siku-siku. Nah, berikutnya teorema ketiga, di mana teorema terakhir dalam garis busur dan lingkaran, yaitu teorema sudut keliling menghadap busur sama, maka sudutnya sama besar. Nah, di sini saya telah menggambarkan lingkaran lagi, dan mempunyai yang diketahui sudut C merupakan 37 derajat dan sudut D 2x ditambah 5. Jadi kita belum mengetahui sudut D-nya berapa. Maka yang ditanyain di sini adalah AX-nya berapa dan sudut ADB-nya berapa atau sudut D. Maka saya akan memulai menjawab untuk menjawab bagian X. X-nya di sini saya akan langsung masukkan dari D-nya, 2x tambah 5 sama dengan sudut yang telah kita ketahui 37 derajat, 37. Di sini saya akan memindahkan 5 ke kutub berlawanan, maka 37 dikurang dengan 5, 2x sama dengan 37 dikurang 5, maka saya membuatnya 2x sama dengan 32. Nah, di sini saya akan mendapatkan x sama dengan 16. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan x-nya. Sekarang kita mencari sudut D atau sudut ADB. Maka saya langsung masukkan 2x ditambah 5. X-nya ini sudah kita ketahui 16, maka kita langsung masukkan 16 tambah 5. 2 dikali 16 32 ditambah 5 sama dengan 37. Maka sudut C dan sudut D mempunyai besar sudut yang sama karena mereka menghadap ke busur yang sama, yaitu busur menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, kita akan masuk ke contoh soal dan saya akan membahasnya sesuai dengan teorema yang setelah saya jelaskan tadi. Nah, di sini dia telah menanyakan sudut AOC dan sudut ABC. Saya akan menjawabkan yang pertama, yaitu cara mencari sudut AOC. Nah, kita telah mengetahui sudut AOC di sini merupakan sudutnya berada di sebaliknya, karena itu merupakan sudut refleks. Nah, sudut refleksnya di sini merupakan 290 derajat. Nah, yang ditanyanya yang dihadap ke busur AC, bukan ke busur berlawanannya. Maka kita akan membuat sudut pusat sama dengan membuat 360 derajat dikurang 290 derajat, maka kita mendapatkan 70 derajat. Sudut AOC kita mendapatkan 70 derajat. Nah, untuk mencari yang D, saya akan membuktikan dengan dari teorema yang pertama, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Saya akan masukkan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusatnya ini AOC kita telah mendapatkannya, yaitu 70 derajat. Dan dikali sudut keliling, karena kita mencari sudut kelilingnya sudut ABC. Maka saya akan memindahkan sudut keliling sama dengan 70 dibagi 2 sama dengan 35 derajat. Berikut contoh soal yang kedua. Di sini diketahui sudut APB 3x dikurang 10 dan sudut ACB x ditambah 5. Nah, yang ditanya di sini adalah x-nya dan sudut APB-nya. Maka kita mencari yang pertama dulu, yaitu mencari x-nya. Saya akan memasukkan
X berarti sudut pusat sama dengan 2 dikali sudut keliling. Sudut pusat di sini kami telah mengetahui 3x dikurang 10 atau sudut APP-nya 3x per 10. Maka 3x dikurang 10 2 dikali x tambah 15 karena itu merupakan sudut keliling. Saya akan langsung mengkalikannya menjadi 2x ditambah 30 dan saya akan saling memindahkan berbeda kutub. Jadi 3x dikurang 2x dengan 30 tambah 10, maka saya mendapatkannya x sama dengan 40. Berikutnya untuk mencari sudut APB, nah kita langsung gak usah banyak pakai rumus, kita langsung memasukkan 3x kurang 10, x nya kita ganti ke 40, 3 kali 40 dikurang 10, maka 3 kali 40 120 dikurang 10 sama dengan 110 derajat. Kita akan masuk ke latihan soal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Di sini saya telah menggambarkan lingkaran dengan sudut keliling dan sudut pusatnya masing-masing. Nah, diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE dan sudut ditambah sudut ADE sama dengan 102 derajat. Nah, yang ditanya di sini adalah sudut AOE-nya berapa. Maka kan kita telah mengetahui sebelumnya bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling, atau sebaliknya sudut keliling itu sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Maka sebelum itu kita akan bagikan 3 karena mereka menghadap ke busur yang sama. Ini juga membuktikan teorema ketiga di mana sudut keliling, jika sudut keliling menghadap ke busur yang sama maka sudutnya sama besar semua. Maka saya akan membagikan 102 dengan 3. Kita mendapatkan 32 derajat. Nah, berarti sudut ABE, sudut ACE, dan sudut ADE masing-masing mempunyai 32 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menghitung sudut AOE-nya. Nah, ini sudah merupakan sudut keliling. Maka dan sudut AOE merupakan sudut pusat, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi tidak tahu nih sudut keliling, maka kita langsung masukkan sudut keliling. Sudut pusat, maaf, 2 dikali 32. Kita mendapatkan sudut pusat 64. Maaf, sebelumnya yang 102 dibagi 3 itu sama dengan 34 derajat. Dan di sini 2 dikali 34 maka hasilnya 68 derajat. Baik, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Secara sederhana, garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik di lingkaran dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Garis singgung lingkaran memiliki 2 sifat, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Yang akan kita bahas pertama adalah garis singgung persekutuan luar. Mengapa dikatakan persekutuan luar? Karena garis singgung persekutuan luar merupakan garis singgung yang berada pada bagian luar dari 2 buah lingkaran. Seperti yang sekarang kita lihat, kan mereka berada di luar dua lingkaran ini. Ini merupakan garis singgung persekutuan luar. Lalu bisa dicari menggunakan rumus, yaitu L sama dengan akar P kuadrat kurang buka kurung R besar lalu kurang dengan R kecil tutup kurung dan 2 akar P kuadrat, seperti itu. Dengan keterangan yaitu L adalah garis singgung persekutuan luar, lalu P merupakan jarak antara titik pusat kedua lingkaran, lalu R besar adalah jari-jari lingkaran pertama, yaitu ini, dengan R kecil adalah jari-jari lingkaran kedua, yaitu yang ini. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Mengapa dikatakan garis singgung persekutuan dalam? Karena
garis singgung tersebut merupakan garis singgung yang berada di bagian dalam lingkaran seperti ini. Mereka melewati dalam gini dari dua buah lingkaran tersebut. Lalu rumusnya tidak jauh berbeda, tetap akar P kuadrat kurang, tapi yang tadi R kurang R besar dan kurang R kecil sekarang jadi R besar dengan ditambah R kecil lalu dikuadratkan. Sekarang keterangannya adalah D sama dengan garis singgung persekutuan dalam. Lalu P tetap seperti jarak antara titik pusat kedua lingkaran dengan R yang sama tetap jari-jari lingkaran pertama dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kedua. Ini seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama merupakan contoh soal dari garis singgung persekutuan luar. Diketahui panjang jari-jari kedua lingkaran, yang lingkaran pertama adalah 11 cm dengan lingkaran kedua jari-jarinya 2 cm. Lalu jarak antara kedua titik pusat adalah 15 cm. Nah, kita diminta untuk mencari garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut. Nah, cara menjawabnya adalah dengan menggunakan rumus tadi, yaitu L sama dengan P kuadrat kurang R besar kurang R kecil kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan dari yang diketahui tadi, yaitu yang pertama P-nya adalah 15 cm, 15 kuadrat dengan R besar yaitu 11, lalu dikurang 2 yaitu R kecil tadi di kuadrat. 15 kuadrat adalah 225, kemudian 11 kurang 2 tadi adalah 9 kuadrat itu 81. Nah, kuadrat jangan lupa ya. Nah, lalu dari 225 ini dikurang 81 yaitu hasilnya 144. Akar dari 144 yaitu 12. Nah, jawabannya adalah 12 cm. Itu untuk garis singgung persekutuan luar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai garis singgung persekutuan dalam. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm untuk yang besar dengan yang kecil yaitu 4 cm. Lalu jarak antara kedua titik pusat adalah 30 cm. Nah, yang kita diminta adalah mencari garis singgung persekutuan dalamnya, yaitu D. Nah, D, lalu kita untuk menjawabnya kita menggunakan rumus, yaitu D sama dengan akar P kuadrat kurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Lalu kita tinggal memasukkan lagi seperti yang tadi ya. P-nya itu kan 30 cm, jadi kita bikin di sini 30 kuadrat dikurang R besar itu 14 dan ditambah R kecilnya itu 4 cm kuadrat. Nah, 30 kuadrat itu kan 900 ya. Jadi di sini 900 lalu dikurang dengan 14 ditambah 4 sama dengan 18. 18 kuadrat itu 324 ya. Lalu tinggal kita kurangkan 900 dengan dikurang 324. Jadi jawabannya adalah 576. Nah, akar dari 576 ini jawabannya adalah 24. Nah, itulah garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan garis singgung. Nah, sebenarnya garis singgung itu gak terpaku dalam contoh soal saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga ada penerapannya. Misalnya, gear pada sepeda atau kendaraan bermotor, rotator mesin, kontrol pengangkat beban berat seperti crane, dan juga mesin pemutar pada jam. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Misalnya ada seorang ahli mesin ingin membuat sebuah mesin. Nah, jika setiap mesin itu membutuhkan 2 rotator untuk berbentuk lingkaran dengan jari-jari, masing-masingnya itu adalah 5 meter dengan 8 meter. Nah, jika jarak antara pusat rotator tersebut harus 5 meter, hitunglah berapa harga yang harus dibayar untuk membeli panjang tali penghubung rotator tersebut. Bila harga tersebut adalah 100.000 per meter.
Jadi kita harus menghitung talian di sini, di sini, di sini, serta di sini. Nah, pertama kita harus tahu dulu kan garis singgung persekutuan luarnya itu berapa, yang di sini sama di sini. Jadi kita pakai rumus yang sudah dijelaskan tadi. L sama dengan akar P kuadrat dikurang L dari lingkaran besar dan dikurangi dari lingkaran kecil. P ini adalah jarak antara pusat rotator kurang 8 5 pangkat 2 25 dikurang 8 kurang 5 3 pangkat 2 9. Jadi jawabannya akar 16 diakarin dari 4 meter. Nah, habis itu kita harus nyari tahu nih talian di tengah lingkaran ini dan juga tali yang ada di setengah lingkaran ini juga. Nah, pertama itu kita nyari dulu tali yang ada di lingkaran kecil ini. Jadi sebenarnya kalau di sini tuh kan talinya itu menghadap 180 derajat. Satu lingkaran itu kan ada 360 derajat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 180 dibagi 360 ditambah dikali dengan keliling lingkaran, yaitu 2 πr. Nah, ini bisa kita sederhanain jadi setengah dikali 2 dikali 3,14 dikali 2 meter. Karena ini bukan perlipatan 7, jadi kita nggak pakai 22/7. Ini coret, hasilnya adalah 15,7 meter. Nah, untuk setengah keliling lingkaran besar sama seperti tadi, soalnya ini kan sama-sama setengah lingkaran juga kan, 180 bagi 360 dikali 2 πr. Ini dari setengah kali 2 3,14 kali 8. Jawabannya adalah 25,12 meter. Nah, sekarang kita udah tahu tali sini, ini sama ini, kita tinggal jumlahin aja. Berarti 15,7 ditambah 25,12 ditambah 4 tambah 4. Jawabannya adalah 48,82 meter. Nah, itu kan harga uang yang harus dikeluarin. Jika 100.000 per meter, maka 48,82 dikali 100.000. Hasilnya adalah 4.882.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam panjang sabuk lilitan garis singgung. Nah, sabuk lilitan garis singgung itu adalah kumpulan garis-garis singgung yang mengelilingi sekumpulan lingkaran. Seperti yang ada di gambar ini, berarti yang kayak tarik-tarik ini adalah sabuknya. Nah, untuk menghitung panjang sabuk lilitan garis singgung dapat menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan NR ditambah 2 πr. Dan keterangan ini adalah jumlah jari-jari dan 2 πr ini ya adalah keliling lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Gambar ini adalah penampang 6 buah drum yang berbentuk tabung dengan jari-jari 28 cm. Hitunglah panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 6 buah drum tersebut. Jadi kita perlu menghitung tali ini. Nah, sebelumnya kita harus tentuin jumlah jari-jarinya dulu kan, karena itu bakalan dipakai di rumus. Untuk menentukan jari-jarinya, kita lihat aja nih, dari titik pusat ke keliling lingkaran itu ada jari. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi total jari-jarinya ada 2. Berarti N-nya adalah 12 kan. Ini adalah bagian yang harus kita hitung. Jadi guna titik-titik ini biar kita tahu bahwa
eh, seberapa besar derajat sih yang bakalan dipakai buat di rumus nanti. Nah, untuk rumusnya tadi kan P sama dengan NR tambah 2PR. Jumlah jari-jarinya itu kan ada 12, berarti 12R tambah 2PR. Nah, diketahui soal R-nya itu 8 cm. Berarti 12 dikali 28 tambah 2 kali 227 kali 28. Ini kita coret 4. Jawabannya adalah 512 cm. Berarti ini adalah panjang sabuk lilitan garis miringnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam latihan soal yang nomor 2. Latihan soalnya misalnya rantai sepeda Andi telah rusak. Nah, karena rantai sepeda Andi rusak, jadi dia harus beli yang baru kan. Nah, untuk beli yang baru dia harus tahu dulu panjang rantai sepedanya yang lama itu berapa sih. Nah, setelah tahu panjang rantainya itu, dia harus memperkirakan harganya agar dia bisa beli. Sekarang kita masuk ke dalam untuk menghitung garisnya dulu ya. Jadi misalnya apabila 125 meter, 125. Untuk ini kita perlu hitung seperti tadi, menghitung garis yang ini, dan juga yang setengah lingkaran ini. Yang pertama-tama kita hitung dulu garis singgung persekutuan luar dulu, yang dimana L sama dengan akar P kuadrat dikurang R. Seperti rumusan tadi, tengah itu 25 dikurang R yang besar. Jari-jari lingkaran besar itu 6 meter, kemudian yang kecil itu 3 meter dipangkat 2. 25 dikurang 3 pangkat 2, 9 sama dengan akar 16. Jadi ininya ada 4 meter. Nah, selanjutnya dia harus menghitung bagian ini dan juga ini. Untuk yang setengah lingkaran kecil, karena ini derajatnya adalah 180 derajat karena setengah dari lingkaran. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 180 dibagi 360 karena satu lingkaran itu kan derajatnya 360 dikali 2 PR sesuai rumus keliling lingkaran. Nanti kita sederhanain jadi setengah kali 2 dikali 3,14 dikali 3 meter. Coret 3,14 kali 3 itu hasilnya adalah 9,42. Jadi bagian sininya itu 9,42 meter. Nah, selanjutnya untuk setengah lingkaran yang besar, berarti sama seperti yang tadi, ini tuh 180 derajat juga, bagi 360 dikali 2 ya. Sederhanain, setengah dikali 2 dikali 3,14, R-nya itu 6 meter. Coret dapat 18,84 meter. Untuk itu kita jumlahin panjang rantai sepedanya. Berarti 9,42 ditambah 18,84 tambah 4 tambah 4. Jawabannya adalah totalnya 36,26 meter. Nah, karena dia ingin tahu harganya, berarti tadi kan harganya itu 125.000 per meter, berarti 36,26 sama dengan 4.532.500. Sekian dari kami, terima kasih.